Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita melanjutkan materi tentang Yesus dan hukum Taurat di sesi yang kedua. Oke, kita akan bacakan Matius 5 ayat yang ke-27 hingga 48. Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan untu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih baik daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengamdukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak dari Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop yang kemarin sudah kita bahas, sesi yang pertama. Ini perikop yang berat, ya, lebih complicated daripada sesi yang kedua. Dan banyak hal-hal yang harus kita jelaskan satu persatu, one by one ayat ini. Kita perhatikan yang berzina, ayat 27. Perhatikan itu sudah Bapak Ibu. Tuhan berkata, itu firman Tuhan, jangan berzina. Tapi di hukum kasih Tuhan lebih perfect lagi. Mata. Berzina itu awalnya dari mata dan tangan, saudara. Ketika mata kita suka dengan lawan jenis kita, karena Tuhan itu sudah berzina dalam hatinya, dan orang itu mendapat hukuman. Bayangkan saudara, hampir seluruh
manusia, hampir seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berzina dalam hati walaupun cuma menghayal, itu sudah berdosa, saudara. Dan mereka lakukan itu setiap hari tanpa mereka sadari kalau mereka itu berdosa. Lalu tangan, ya perhatikan sudah baik-baik. Tangan ini kalau lagi suka dengan lawan jenis itu, tangan ini bisa mempunyai energi berzina kepada orang yang dipegangnya walaupun cuma salaman aja, tapi cara dia memegang beda dengan orang biasa. Itu sudah berdosa walaupun dia tidak melakukan berzinahan, tapi sudah melakukan pelecehan walaupun cuma menjamah saja. Ternyata hukum kasih lebih complicated ya, lebih lengkap lagi. Kemudian berikutnya, bercerai. Tema perceraian ini sering jadi alasan. Di sini di firman Tuhan dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya, ayat 31, harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi Tuhan berkata apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi misalnya orang melakukan perceraian, kecuali zina, Tuhan bilang kok zina mungkin boleh, ya. Itu saya bilang bukan berzina kemudian boleh cerai ya, cuma Tuhan bilang di sini ditulis setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau zina di sini ditulis kalau seandainya perempuannya berzina itu boleh menceraikan istrinya, bahkan menikahinya boleh ya, karena pasangannya berzina. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita berzina bukan karena zina, itu hukumnya berat, saudara. Kita menjadikan istri kita berzina. Dan siapapun menikah dengan perempuan itu berzina. Apakah hanya perempuan saja? Kita juga berzina juga, saudara. Karena perempuan itu belum meninggal dunia, dia masih hidup. Jadi apapun terjadi, perceraian tidak boleh dilakukan, saudara. Apapun itu alasannya, karena akan menimbulkan hal yang tidak baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang pernikahan ini ya. Kita bahas yang tertulis di sini saja. Jadi intinya jangan bercerai. Kalau bercerai ada banyak risiko yang harus kita hadapi. Bukan hanya fisik, tapi roh kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Lain waktu kita akan bahas lebih dalam lagi sesuai perikop yang akan kita lewati. Lanjut, sumpah. Di sumpah juga begitu, saudara. Banyak orang dengan mudah mengatakan sumpah, saya tidak berbuat seperti itu, sumpah, gitu ya. Di firman Tuhan dikatakan tidak boleh kita berkata sumpah, apapun tuh alasannya. Tuhan berkata kalau jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak kamu katakan tidak. Lebih dari itu iblis semua. Itu hukum kasih, saudara ya. Jadi kebiasaan ahli Yahudi yang menggunakan sumpah itu nggak berlaku dalam hukum Tuhan, hukum Yesus, hukum kasih. Kemudian jangan melawan orang jahat. Ketika ada orang jahat berbuat jahat kepada kita, kita cenderung melawan. Itu bukan tipe anak Tuhan ya, saudara. Itu sifat seperti itu bukan yang Tuhan ajarkan, melawan orang berbuat jahat dengan kita. Malah Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Jika orang itu minta daripada kita, beri, ya kan? Jika orang itu pinjam, pinjami, ya kan? Dengan begitu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita masih tidak terima, ya, tidak terima untuk memberi kepada orang yang minta kepada kita,
bahkan kita nggak mau minjami orang yang pinjam sama kita, berarti kita bukan bagian dari apa yang Allah inginkan, maunya kita sendiri. Jadi ada sebagian firman Tuhan yang kita pegang, ada firman Tuhan yang kita nggak pegang. Nggak boleh, saudara. Di satu sisi firman Tuhan harus kita taati, ada firman Tuhan yang berhubungan dengan akhlak kita, karakter kita, ya udah ikuti. Karena Tuhan sendiri bilang, janganlah berbuat jahat kepada orang jahat kepadamu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beliau juga pipi kirimu. Jadi intinya kita nggak boleh melawan, dalam artian biarkan apa yang dia mau, biarkan, kan? Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan itu seperti itu. Mungkin ini jadi bahan perdebatan selama ini, saudara. Pada ahli teologia, juga anak-anak Tuhan, ini ayat ini menjadi bahan perdebatan. Tapi jangan khawatir, saudara. Tuhan kalau ada masalah berhadapan dengan orang jahat, firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi, bahkan mendoakan. Ada Allah yang pingin Tuhan curahkan berkatnya, cahayanya kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Entah itu kita nggak tahu. Yang ada nih, Tuhan Yesus berkata seperti itu dan kita harus mentaatinya. Dan dia berkata, siapapun memaksa engkau untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Itu contoh mengasihi, saudara. Kita mengasihi orang, kita buktikan bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang kita ini orang-orang sangat spesial sekali, karena kita melakukan sesuatu yang orang lain nggak mau, bahkan aneh gitu. Dan berikutnya, kasihilah musuhmu dan bencilah musuhmu. Itu firman Tuhan yang dulu ketika ahli Taurat mengatakan seperti itu. Tapi di firman Tuhan di sini, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu luar biasa. Kadang firman ini sangat berat untuk dilaksanakan, tapi ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Bukannya mujizat saja, saudara, tanda-tanda itu, tapi melakukan perbuatan seperti ini nih tanda. Kalau dia anak Allah, ya ini tandanya. Gak masuk akal, tapi karena Allah yang suruh, karena Allah yang beri perintah, ya udah jalan nih. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang memberikan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Terus ditegaskan di bawah yang ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Jelaskan, saudara, kita suruh mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kalau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, nggak ada upahnya, saudara. Jelas-jelas tertulis di situ dan nggak perlu diperdebatkan. Kita mengasihi musuh, mengasihi orang jahat sama kita, itu baru ada upahnya. Dan bila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada orang yang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Coba, saudara. Kita harus memberi salam itu bukan hanya kepada saudara seiman kita, juga kepada orang-orang yang tidak seiman. Firman Tuhan ini cukup berat, saudara. Tapi ini nggak pernah diungkapkan di halayak ramai. Dan firman Tuhan ini harus saya sampaikan. Memang kenyataannya seperti itu, dan itu yang memberitakan firman yang berkata seperti inilah Tuhan Yesus. Luar biasa tulusnya kalau kita bisa melakukan seperti ini, dan memang harus seperti itu. Orang Kristen tuh seperti itu, saudara. Oke, saya kira cukup pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan renungan bagi kita, untuk kita bisa melakukannya dan melaksanakannya sesuai keikhlasan, sesuai petunjuk daripada Tuhan. Saya kira cukup firman Tuhan, biarlah kita ini melakukannya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.